Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Ucup. Gua akan menjadi host pada caman kali ini, cerita pengalaman. Nah, sebelum ke ceritanya, lu pada jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share juga ke teman-teman lu pada supaya akun ini bisa berkembang. Nah, sebelum kita lanjut ke ceritanya, nah buat lu yang punya pengalaman atau cerita, lu bisa DM di IG sini, nanti gue tulis di situ. Gak usah banyak basa-basi, langsung aja kita ke ceritanya. Oke, balik lagi sama gua. Di video kali ini gua akan cerita pengalaman gua lagi. Mungkin di video sebelum-sebelumnya lu udah pernah dengar cerita gua atau pengalaman gua. Jadi kali ini gua akan berbagi pengalaman lagi nih buat lu pada. Jadi pas waktu itu gua punya cerita sekisaran umur gua tuh 16 tahun kayaknya. Nah, pas bapak gua punya pemancingan itu. Nah, pas waktu itu gue nggak pernah ngikut sama bapak gue ke pemancingan itu karena emang gue nggak dibolehin karena masih umur segitu. Nah, sekalinya gue ngikut ke pemancingan itu, gue nggak tahu di situ ceritanya apa nggak boleh larangan ini itu, karena kan gue emang baru pertama kali ngikut. Di situ gue pertama kali ngikut, jadi sebelumnya gue pernah cerita pengalaman yang bapak gue pemancingan tuh pohon bambu. Nah, jadi di samping pohon bambu itu yang waktu itu gua ngeliat genderuwo yang gede banget, di sampingnya tuh ada pohon angker, pohon kayak pohon-pohon beringin, pohon-pohon gede gitu. Nah, waktu itu kan gua nggak tahu kalau emang di situ dilarang kencing di pohon itu karena pohonnya angker atau apa. Nah, di situ pas gua awal datang, pas gua pertama kali datang, gua langsung kencing di pohon situ. Dan bapak gua nyariin gua tuh nggak ketemu. Jatuhnya tuh kayak gue hilang. Gue bisa ngeliat semua orang nih, tapi semua orang tuh nggak bisa ngeliat gue kalau gue di pohon situ. Dan di situ pas gue habis kencing, pas habis gue buang air kecil, kaki gue kayak nggak bisa gerak, kayak ditahan. Di situ gue nggak tahu gue mau gimana, gue mau teriak nggak bisa. Bapak gue di situ nyariin gue ngeliat bapak gue nyariin gue, tapi bapak gue nggak ngeliat kalau gue ada di situ. Nah, jadi pas waktu itu setelah habis itu bapak gue langsung panggil lah orang-orang hebat atau ustadz atau kiai gitu, terdekat situ, kampung situ kan. Bapak gue langsung bilang begini, "Kiai, tolong anak saya tadi nggak tahu kemana tiba-tiba hilang, nggak balik-balik lagi, udah sejam." Bayangin loh, udah sejam, padahal gue di posisi gue masih di pohon situ. Gue tuh ngeliat semua orang itu nggak ngeliat gue bingungnya kenapa bisa gitu. Nah, pas habis itu bapak gue cerita lah, gue udah sejam gue balik-balik, katanya habis kencing di pohon itu. Nah, bapak gue tuh nggak ngomong sama gue kalau pohon itu angker. Gue di situ nggak tahu karena emang pertama kali gue datang ke pemancingan bapak gue. Si itu bapak gue tuh nggak sadar kalau gue tuh ada di pohon situ. Akhirnya bapak gue manggil lah kiai, orang-orang pintar di kampung situ, karena emang beda kampung sama rumah gua, agak jauh dari rumah gua. Di situ bapak gua nggak ngeliat gua ngeliat orang-orang nih, orang-orang nggak ngeliat gua. Di situ ceritalah bapak gua udah hilang sejam, nggak tahu kemana. Bapak gua terakhir ngeliat tuh pas gua kencing di pohon itu. Nah, pas di situ gua mau teriak gua nggak bisa, sumpah. Di situ gua udah pengen nangis, gua mau jalan nggak bisa, gua mau teriak nggak bisa. Nah, terus habis itu akhirnya sama kiai itu di kayak di terawang-terawang itulah, kayak dilihat-lihat gitu, karena kiai bukan orang sembarangan loh, karena emang yang ngerti lah kayak masalah-masalah kayak gitu. Di situ kiai ngeliat gua, dibilangin ke bapak gua, anaknya ada di situ. Terus bapak gua nanya ke kiainya, "Kenapa anak saya bisa di situ? Kenapa kok dia nggak kelihatan kalau misalnya saya ngeliat?" Kata bapak gue gitu kan. Nah, di situ baru kiainya bilang, "Anak kamu nih habis kencing di pohon situ, buang air kecil. Kamu kenapa nggak bilangin anak kamu, nggak stopin anak kamu? Karena ini kan pohon angker. Kamu kan udah lama di sini. Kenapa kamu nggak bilangin anak kamu?" Di situ baru bapak gue ingat bahwa pohon itu emang angker di mata orang-orang kampung itulah. Nah, habis itu
kiainya nggak tahu gue baca apa, gue nggak denger di situ kiai ngomong apa, gue nggak denger. Pokoknya orang-orang semua tuh ngomong apa gue nggak denger. Kuping gue tuh kayak ditutupin, rasanya gue nggak bisa teriak, gue nggak bisa jalan, gue pengen nangis tapi nggak bisa, gue bingung di situ. Kiainya nggak tahu ngomong-ngomong apa, baca apa, gue nggak ngerti tuh kiai baca apa. Akhirnya habis itu bapak gue langsung teriak, "Ucup, ngapain di situ?" Digituin. Nah, ternyata di situ bapak gue udah ngeliat kalau misalnya gue ada di pohon situ. Nah di situ pas banget gue langsung bisa jalan, gue bisa ngomong, gue bisa teriak, langsung gue nangis meluk bapak gue. Karena pengalamannya gimana gitu, tuh pohon emang bener-bener paling angker di kampung itu. Nah habis itu setelah kejadian itu diceritain lah semua bapak gue bahwa di sini tuh nggak boleh kayak gini kayak gitu, kayak nggak boleh kencing sembarangan. Karena kan sebelumnya ya kata bapak gue kan Ucup pernah ngeliat nih kalau di pohon bambu itu ada genderuwo atau apa gitu, kenapa masih berani kencing di pohon itu. Terus gue jawab dong, gimana ya orang Ucup kagak tahu kan, ayah nggak pernah ngasih tahu, gue gituin. Nah habis itu bapak gue bilang, iya di sini di daerah sini nggak boleh ada yang kencing sembarangan, kan di situ udah disediain kamar mandi. Itu bang, asal lu tahu, gue nggak ngeliat kamar mandi itu sebelum gue kencing. Itu gue nggak ngeliat kamar mandi, gue nggak nanya, gue nggak kepikiran, gue nggak nanya. Di situ bener-bener gue kayak rasanya pengen kencing di pohon itu. Nah habis itu bapak gue bilang, gimana sih kok bisa kencing di situ, kata bapak gue gitu kan. Gue juga nggak tahu ya kalau di situ ada toilet, di situ ada buat tempat kencing. Gue juga nggak tahu, cuma nggak ngeliat. Pasti nggak ngeliat di tempat toilet segede gitu katanya, buat orang-orang pada buang air kecil. Ya namanya orang kagak ngeliat, nggak tahu tiba-tiba pengen kencing di pohon itu, kayak ada yang manggil lah, kayak ada yang nyuruh kencing di situ. Nah habis itu gue bilang, ya udah di sini tuh hati-hati, nggak boleh ngomong kasar. Nah setelah kejadian itu barulah di situ gue mulai ya akhlak gue rada baik lah di situ. Karena emang gue dulu tuh gimana ya, bocahnya petakilan banget, bener-bener petakilan, gak pernah namanya takut sama apapun. Setelah kejadian itu gue jadi kayak takut kencing-kencing sembarangan, kayak takut kencing di pohon. Nah udah kan, bapak gue cerita semua lah, oh di sini ada yang pernah kayak gini. Asal lo tahu di pohon itu pernah ada yang gara-gara jadi ada orang bawa motor nih, orang bawa motor di itu pohonnya tuh kayak di pinggir jalan. Jadi pohon bambu yang gue ceritain, terus ini pohonnya di pinggir jalan raya gitu, jalan raya luas. Nah di situ orang kayak pikirnya tuh kayak, ya gue nggak tahu lah ceritanya kayak gimana ya, gue diceritain sama bokap gue nggak terlalu percaya karena emang gue nggak ngeliat langsung. Terus itu bapak gue cerita, nih dulu ayah pengalaman di pohon sini ada yang mati karena sama kayak Ucup, kayak ada yang manggil-manggil ke pohon situ. Nah habis itu orangnya turunlah dari motornya ditaruh di pinggir jalan, orang itu jalan ke pohon itu. Nah dia sama kayak Ucup kelakuannya, dia kencing di pohon itu, dia nggak tahu karena dia pendatang, dia kencing di pohon situ, buang air kecil. Nah habis itu keluarganya tuh nyariin, sama kayak kejadian gua, dia tuh nggak pulang-pulang selama 2 hari, dia nggak pulang. Keluarganya nyariin dong, otomatis nyariin di mana ada lokasinya dia. Di situ heboh lah karena di situ cuma ada motor, orangnya tuh nggak ada, kuncinya nyantel, orangnya tapi nggak ada. Posisi motor tuh di pinggir jalan samping pohon itu. Barulah dipanggil kiai yang ngobatin gue juga, yang ngebantuin bapak gue juga di situ. Karena emang tuh orang terkenal banget di situ, bisa kayak nyembuhin orang sakit, pokoknya kayak gitulah. Nah habis itu barulah di situ kiai kayak baca lagi, kata bapak gue ngeliat, saksiin langsung karena di situ posisinya orang-orang lagi pada mancing, pokoknya lagi pada rame dah di pemancing bapak gua. Nah di situ dibacain, tiba-tiba muncul langsung. Kalau gua kan
langsung kelihatan gitu yang bapak gue cuma sejam. Kalau dia kan 2 hari, gue nggak tahu 2 hari atau 3 hari tuh, pokoknya lama dah. Di situ keluarganya curiga dia kemana, kalian emang nginep di rumah temennya, tapi kok nggak bilang, nggak ada kabar. Nah habis itu di situ baru ketemu posisi orangnya itu. Dia udah kayak udah biru gitu, kayak udah biru, kayak orang bener-bener kayak gak napas gitu, kayak kehabisan napas. Gue nggak tahu itu gimana kejadiannya, kayak kehabisan napas gitu. Pokoknya di situ, pokoknya dia tergeletak di samping pohon itu. Nah habis itu baru keluarganya langsung pada lari nangis ke situ. Mungkin kalau menurut gua yang nyuruh gua kencing di pohon situ pengen nyari tumbal lagi selain orang itu, karena emang nggak tahu lah kejadiannya gimana, tiba-tiba tuh orang pengen kencing juga sama kayak gua. Untungnya gua masih selamat, masih sejam gua hilangnya. Coba kayak tuh orang sehari 2 hari, gua nggak tahu gimana hidup gua sekarang ya, mungkin gua udah nggak ada apa gimana. Di situ ketemulah keluarganya langsung pada nangis semuanya, bener-bener situ mukanya pucet semua, itu orang pada biru semua, kayak orang bener nahan napas gitu, kayak tenggelam di air. Nah habis itu digotong lah, dibawa ke rumah, dimandiin semuanya. Bapak gua ngikut, walaupun dia pendatang tapi bapak gua ngikut. Semuanya tuh pemancing pada ngikut, karena emang tempatnya di pemancingan bapak gua di situ. Nah habis itu keluarganya kayak diteror sama tuh orang. Jadi setiap keluarganya ada yang tidur, jadi dia punya abang, dia berapa saudara ya, bapak gue cerita ada 3 saudara, dia anak paling kecil, dia anak paling bontot lah jatuhnya. Punya abang, abangnya tuh anak kedua, anak satunya itu cewek perempuan. Di situ abangnya dimimpiin mulu sama dia, didatengin mimpi mulu sama dia. Dia bilang begini ke abangnya, "Bang, tolongin gua bang, raga gua masih di situ." Kata dia begitu. Lu bayangin gimana orang agak takut dimimpiin gitu terus. Dia minta tolong suruh ngelepasin raganya. Nah dan ternyata raganya itu masih di situ, masih di pohon situ. Jadi dia tuh nggak tenang matinya, jadi raganya masih nyangkut di pohon situ. Habis itu pokoknya di situ banyak kejadian di pohon situ dah pokoknya. Nah terus habis itu gue langsung ke intinya aja. Di situ abangnya ceritalah ke Kiai, bilang begini, "Pak Kiai, tolongin saya setiap hari diteror sama almarhum adik saya," kata abangnya gitu kan. Terus abis itu Kiai bilang, "Diteror gimana?" Dia ngomong gimana? "Iya saya dimimpiin mulu Kiai," kata gitu kan. Terus dimimpiin gimana? Dia ngomong gimana? Katanya raga dia masih nyangkut di pohon situ Kiai, katanya gitu. Terus itu Kiai bilang, "Masih nyangkut di pohon yang kemarin dia meninggal itu?" "Iya." "Oh mungkin gara-gara itu makanya dia nggak tenang hidupnya, dia nggak tenang matinya karena raganya masih ada di situ." "Nah kamu udah dimimpiin berapa kali?" 3 hari Kiai, saya dimimpiin terus selama 3 hari. Terus habis itu dia ngomong gimana? Ya kayak tadi Kiai, dia suruh ngelepasin raga dia yang di pohon situ, yang di pohon angker itu. Nah habis itu Kiainya datanglah sama tuh abangnya ke pohon situ. Kebetulan emang di situ ada bapak gua ngeliatin juga dong. Di situ bapak gua ngeliatin juga. Nah Kiai sama tuh baca lagi. Di situ gua bener-bener kayak bingung, kok bisa setiap Kiai baca itu tiba-tiba muncul orang, tiba-tiba bisa balik lagi. Gue penasaran apa yang dibaca, tapi habis itu pas Kiai baca, pokoknya di situ Kiai kayak megang pohon itu, dibacain apa gitu sama dia. Gue nggak paham, pokoknya gue nggak ngerti dibacain apa gitu sama dia kan. Nah habis itu nggak lama, pokoknya itu 5 menitan dah pokoknya selesai. Habis itu selesai langsung Kiainya ngomong gini, "Udah, kamu tenang.
saya udah ngelepas raga dia di sini. Saya udah minta mohon buat ngelepasin raga anak ini. Karena di sini banyak, benar, di sini bukan adik kamu doang yang raganya ditahan, banyak orang-orang sini juga yang raganya ditahan, kata dia gitu kan, kata Kiai. Nah habis itu abangnya bilang, oh yaudah terima kasih Kiai, nanti kalau misalnya saya ada apa-apa lagi saya kabarin Kiai ya. Kiai bilang siap, saya selalu di rumah, kata Kiai gitu. Nah habis itu pas abangnya tuh balik, pokoknya di situ abangnya tidur lagi lah. Pokoknya di situ udah malam, nah abangnya tidur lagi, dan benar di situ udah nggak dimimpin lagi karena emang kata Kiai udah dilepasin raganya. Nah habis itu barulah di situ udah selesai masalah itu kan, udah bener-bener udah nggak ada gangguan apa lagi, apa mimpi-mimpi apa lagi gitu. Pokoknya udah nggak ada, pokoknya keluarga dia udah clear semua dah. Yang ada satu kejadian lagi, bener-bener tuh di, pokoknya pohon itu bener-bener angker banget, bener-bener kayak angker banget. Soalnya karena gue berpikir samping-sampingan sama yang pohon bambu yang gue cerita itu. Gue berpikir apa, pohon itu angker gara-gara emang bersampingan sama pohon bambu itu pemikiran gue. Kalau pemikiran dulu pada gue nggak tahu. Nah habis dari situ ada satu kejadian lagi. Cewek kayak pokoknya di situ, pokoknya bapak gue tuh apa mancingnya di dekat kayak tempat-tempat orang nyewa cewek lah gitu. Adalah yang cewek itu yang biasa sering disewa lewatin pohon itu, tiba-tiba di samping pohon itu kan posisinya di samping jalanan. Nah cewek itu pas mau jalan, pokoknya di situ dia lagi sama temennya bertiga. Dia jalan bertiga, nggak tahu mau kemana, apa mau ke warung apa mau kemana kan. Di jalan tiba-tiba yang satu pingsan. Itu nggak ada apa-apa, pokoknya kayak bener-bener tiba-tiba pingsan aja itu satu cewek. Yang dua ceweknya panik dong, malah lari, bukan nolongin itu temennya. Panggil lah teman-teman yang lain, adalah mungkin kayak sewa-sewaannya dia kan, datang ngeliat tuh cewek, katanya ini kejadiannya gimana. Disitulah cerita apa, temennya ngomong gini, kita juga nggak tahu tiba-tiba dia pingsan di sini, kata gitu kan ya, nggak tahu tiba-tiba pingsan di sini. Padahal awalnya tuh masih ngobrol-ngobrol sama kita, tapi emang pas tuh cewek dekat-dekat pohon itu bengong, bener-bener kayak kosong banget pikiran, bener-bener bengong. Temennya sampai bilang, lu kenapa kok diem aja gini, kata teman gitu. Nah di situ barulah digotong tuh cewek. Kan di situ dekat pemancingan bapak gue, di situ juga ada balai kan, taruhlah di balai situ. Nah dipanggil lagi Kiai, pokoknya di situ bener-bener pemerannya kayak Kiai semua dah. Habis itu Kiainya datang, pokoknya setiap ada yang lewat pohon situ kayaknya dijailin terus dah. Pokoknya kita benar-benar harus baik gitu di lewat pohon itu. Nah habis itu datang lagi lah, pokoknya di situ disembuhin. Pas udah agak siuman ditanya, kamu kenapa kok bisa pingsan gitu kan, emang kamu awalnya gimana, terakhir kamu inget tuh apa, katanya gitu. Nah habis itu dia ngomong begini, terakhir saya inget tuh saya kayak ngeliat ada sosok wanita di sosok gede gitu, kayak pokoknya kayak Gundurwo apa gimana gitu di pohon itu Kiai, kata gitu. Nah habis itu dia bilang gini, dia kayak ngeliatin terus, bengong. Makanya setiap jalan, teman saya kan tadi bilang saya bengong, saya kayak ngeliatin pohon itu. Nah di situ saya ngeliat kayak benar-benar sosok gede banget, rambutnya panjang, mukanya hitam serem pokoknya Kiai. Kamu ngeliat di mana? Di pohon itu Kiai, pohon yang gue ceritain tadi, pohon yang angker banget itu. Habis itu ceweknya bilang gini, pokoknya di situ saya ngeliat sosok gede banget Kiai, saya bener-bener kayak nggak kuat, saya rasanya kayak pengen pingsan gitu kan. Habis itu gimana kamu, ingatan kamu terakhir? Pokoknya saya terakhir saya inget tuh pokoknya itu doang Kiai, habis itu saya nggak ingat apa-apa lagi, kayak gitu kan ya. Nah, habis itu udahlah, selesai lagi tuh masalah itu. Bener-bener pokoknya intinya kalau
orang-orang situ pada mau selamat, mau lewat jalanan itu yang samping pohon gede itu, benar-benar harus permisi, kalau enggak klakson 2 kali tin gitu. Pokoknya di situ harus benar-benar sopan dah. Kalau lewat situ nggak boleh petakilan, nggak boleh kayak belagu apa gimana. Nah di situ balik lagi lah ke cerita gua. Di situ kan pohon angker, pas bener-bener udah kayak bikin resah warga, bikin warga kagak tenang gara-gara pohon angker itu. Akhirnya ada niatan warga pada rame-rame tuh mau apa sih namanya, motong pohon itu. Disitulah warga udah pada kumpul, bapak gua ada, gua di situ, gua nyaksiin di situ. Gua ngeliat pohon itu mau ditebang, itu udah pakai gergaji mesin, dipotong, dipotong. Itu awalnya kayak bener-bener nggak bisa dipotong. Lu bayangin gergaji mesin kan emang buat motong pohon. Pas motong pohon itu bener-bener kayak tumpul banget, bener-bener kayak gimana ya, pokoknya kayak bener-bener tumpul, bener-bener kayak kagak tajam sama sekali. Disitulah baru dibacain doa begini, dipotong lagi, seret, baru tembus, baru kepotong, bubrak, jatuh. Yang gua kagak percayanya, di situ pohonnya, terserah lu mau lu bilang gua ngayal, mau lu bilang gua ngarang apa gimana, ini kejadian hidup gua, pengalaman hidup gua. Pohonnya udah dipotong kan, udah jatuh tuh, prak, langsung. Lu mau bilang gua ngayal apa gimana, pengarang, terserah lu pada, itu pengalaman hidup gua. Itu yang gue saksin di depan mata gua. Kalau lu nggak percaya, lu tanya ada orang-orang situ dah. Di situ pohonnya bener-bener bangun lagi, kayak nggak mau ditebang, pokoknya kayak nggak mau dipotong. Itu pohon bangun lagi. Di situ barulah orang-orang pada kaget. Akhirnya di situ dibilang udahlah, biarinlah, biar itu pohon mati sendiri. Gue nggak tahu sekarang tuh pohon gimana kabarnya. Pokoknya itu pohon bener-bener pengalaman gue yang paling gila menurut gue, bener-bener paling parah dah menurut gue. Itu pohon banyak banget ceritanya, cerita gue masa pas gue masih umur 16 tahun. Itu pohon bener-bener jadi sejarah di kampung situ. Akhirnya tuh pohon gak jadi ditebang karena ya mau gimana, orang ditebang juga dia bisa balik lagi, bisa diri lagi. Nah baru dah setiap itu baru pada bikin perjanjian semua tuh warga, setiap malam Jumat Kliwon atau setiap malam Jumat biasa dikasihlah kayak sesajen gitu, kayak kopi, pisang, bunga gini, ditaruhlah di situ kayak di nampan gitu, taruhlah setiap malam Jumat, jebret. Baru di situ nggak ada kejadian namanya orang petakilan gini gitu digangguin lagi. Gue nggak tahu ya di situ, soalnya pas pada kayak gitu bapak gue jual pemancingan, jadi gue nggak di situ lagi, gue nggak tahu ceritanya gimana lagi. Mungkin itu aja yang bisa gue kasih, apa yang bisa gue ceritain ke lu pada, pengalaman gue tentang gue, cerita gue. Mungkin sampai situ aja. Nah buat Itu pohonnya apa bang, kalau gue tahu pohon apa itu? apa sih gue nanya gitu? Terus nanya lah, ntar kan orang-orang pada nanya itu pohon apaan gitu. 10 menit 10 menit 3. Oke, mungkin segitu aja buat cerita atau pengalaman gue yang buat apa yang mau berbagi ke lu pada. Nah sebelum gue penutupan, nah buat lu lagi nih gue ingetin, jangan lupa lu pada like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman lu pada supaya konten ini cepat berkembang. Nah dan seperti yang di awal gue bilang, kalau lu pada punya cerita, lu tinggal DM. Yang pada mau dibawain cerita, lu tinggal DM di akun, nanti gue taruhlah IG-nya di bawah lagi. Nah mungkin segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.